Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan materi yang berkaitan dengan pembangunan. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas mengenai peran dan fungsi pemerintah dalam pembangunan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendiskusikan bagaimana proses pembangunan itu diselenggarakan dan dilaksanakan. Memang dalam terminologi pembangunan bahwa pembangunan itu dilaksanakan dan dilakukan oleh seluruh elemen bangsa, tidak hanya pemerintah. Tetapi di dalam kenyataannya bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab utama di dalam melaksanakan dan menyukseskan program pembangunan. Mengapa? Karena pemerintah itu memiliki mandat dan daulat dari rakyat, termasuk kewenangan-kewenangan beserta anggaran dan seluruh perangkat diberikan kepada pemerintah oleh rakyat untuk melaksanakan program pembangunan. Bahkan seluruh tunjangan, gaji, transport, dan honor itu diberikan kepada pemerintah yang berasal dari pajak dan uang rakyat untuk melaksanakan program pembangunan. Sehingga dalam realitasnya, dalam perjalanannya memang pemerintah memiliki tanggung jawab utama di dalam melaksanakan program pembangunan. Nah, kali ini saudara-saudara kita akan mendiskusikan mengenai apa tanggung jawab utama atau apa yang menjadi peran dan fungsi pemerintah di dalam melaksanakan program pembangunan tersebut. Yang pertama adalah bahwa pemerintah memiliki fungsi terhadap warga negaranya. Nah, selain memiliki fungsi terhadap warga negara, pemerintah juga memiliki peran dalam pembangunan nasional dalam satu negara. Kita akan mendiskusikan fungsi pemerintah terhadap warga. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan fungsi pemerintah terhadap warga negara ini. Pertama adalah negara sebagai political state. Artinya negara sebagai kekuatan politik yang bisa mengendalikan kekuatan politik untuk melaksanakan program pembangunan. Yang kedua adalah negara sebagai legal state. Negara sebagai kekuatan yang memiliki legitimasi secara hukum untuk melaksanakan program pembangunan. Nah, yang ketiga adalah negara sebagai welfare state. Yakni negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga negara. Nah, yang keempat adalah negara sebagai administrative state. Negara adalah sebagai kekuatan yang bisa berfungsi dan memiliki peran dalam fungsi administratif. Fungsi-fungsi itu nanti bisa dijelaskan dan didetailkan setelah beberapa hal yang perlu kita kemukakan pada kesempatan awal ini. Nah, yang kedua adalah negara memiliki peran di dalam pembangunan nasional. Apa perannya? Pertama adalah sebagai stabilisator, yakni menstabilkan seluruh kepentingan yang saling berbeda dan saling berseberangan pada satu negara. Yang kedua adalah pemerintah berperan di dalam melakukan inovasi-inovasi pelayanan dan program-program pembangunan. Yang ketiga adalah modernisator. Pemerintah perlu melakukan upaya modernisasi di dalam kegiatan program pembangunan dan pelayanannya, sehingga tidak berjalan itu saja, tetapi juga ada proses modernisasi mengikuti perkembangan zaman. Negara juga menjadi pelopor di dalam program pembangunan, artinya menjadi pihak yang terdepan di dalam mengupayakan program pembangunan secara nasional. Nah, pada kesempatan yang lain, negara juga menjadi pelaksana dari program-program pembangunan di satu negara. Nah, kita akan masuk kepada fungsi negara atau fungsi pemerintah terhadap warga, yaitu pada bagian negara sebagai political state, yakni negara yang memiliki fungsi-fungsi politik, fungsi-fungsi kekuasaan yang dapat menjalankan kekuasaan yang dipergunakan untuk melaksanakan program pembangunan
dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi political state ini itu bisa dilihat pada beberapa fungsi. Pertama adalah memelihara ketertiban dan keamanan. Negara sebagai kekuatan politik memiliki juga perangkat yang disebut dengan aparatur negara. Aparatur negara yang melekat pada fungsi negara itu adalah misalnya seperti aparat kepolisian, bahkan kemudian TNI. Nah, kepolisian dan TNI itu adalah merupakan bagian dari kekuatan negara yang berfungsi untuk menciptakan keamanan. Karena itu, dia memiliki fungsi pemaksaan atau namanya force of function, fungsi untuk memaksa setiap orang untuk tunduk kepada aturan dan ketentuan yang berlaku, dan bahkan memiliki fungsi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dalam situasi tertentu itu tidak bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok apapun di masyarakat. Tetapi bagi TNI dan Polri hal itu dibenarkan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan secara umum. Kewenangan untuk menangkap orang misalnya itu tidak dibenarkan kepada kelompok manapun di dalam kehidupan warga negara. Tetapi bagi aparat kepolisian dan mungkin juga bagi tentara itu bisa melakukan penangkapan terhadap orang jika orang itu dianggap berpotensi atau sudah melanggar keamanan negara, seperti misalnya melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tindakan yang akan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, apalagi keamanan dan ketertiban negara. Gitu. Jadi jelas pemerintah dalam hal ini memiliki fungsi dan itu diberikan oleh undang-undang, bahkan diberikan anggaran untuk melaksanakan hal tersebut. Yang kedua adalah fungsi pertahanan dan kedaulatan negara. Jadi sebagai satu kekuatan politik, maka negara atau pemerintah bersama perangkat yang ada di dalamnya harus berfungsi mempertahankan negara dari berbagai potensi yang mengganggu kedaulatan negara. Nah, hari-hari ini masyarakat dunia sedang disorot dengan keberadaan misalnya pasukan Tiongkok yang berada di wilayah perairan Indonesia, khususnya di wilayah kepulauan perairan Natuna. Dan itu menjadi satu persoalan yang sekaligus menguji apakah pemerintah Indonesia yang memiliki wilayah tersebut memiliki semacam political statement terhadap kedaulatan negaranya, sehingga kelihatan sebagai satu negara yang berdaulat yang tidak bisa diganggu oleh kekuatan negara manapun. Meskipun secara hubungan dagang antara Indonesia dengan Tiongkok memiliki hubungan kerjasama bilateral, tetapi ini berkaitan dengan kedaulatan negara dan itu mengundang protes dari beberapa kalangan. Nah, pemerintah sebagai political state memiliki fungsi untuk mempertahankan kedaulatan negara dari seluruh ancaman yang ada dari pihak luar maupun dari pihak dalam. Dan pemerintah harus memastikan fungsi-fungsi tersebut berjalan dengan baik. Tidak boleh ada terlihat pemerintah lemah terhadap kekuatan-kekuatan yang akan merongrong ketahanan dan kedaulatan negara. Begitu pula di dalam melihat misalnya adanya kelompok bersenjata yang mengganggu misalnya kegiatan masyarakat sipil, warga negara, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat di wilayah Papua misalnya. Sehingga kemudian ini menjadi satu persoalan sekaligus menguji bagaimana negara memfungsikan dirinya untuk mempertahankan kedaulatan dari upaya untuk mengganggu pertahanan dan keamanan serta kedaulatan negara. Yang ketiga, saudara-saudara, sebagai political state, negara memiliki fungsi diplomatik. Fungsi diplomatik itu adalah fungsi yang dilakukan oleh pemerintah melalui misalnya Kementerian Luar Negeri, termasuk melalui para diplomat, duta-duta besar, dan para tokoh-tokoh untuk melakukan upaya lobby dan melakukan upaya diplomasi terhadap satu kebijakan satu negara terhadap kepentingan negara yang lain, sehingga kepentingan negara tersebut
itu bisa diterima oleh negara yang menjadi sasaran dari upaya yang dilakukan oleh negara tersebut. Begitu pula misalnya upaya diplomasi itu dilakukan untuk mencegah, menangkal keinginan dari satu negara sehingga keinginan itu tidak merugikan negara lain. Bagaimana misalnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah supaya barang-barang ekspor yang dikirim dari Indonesia ke berbagai negara di dunia, baik di Eropa, Asia, dan lain sebagainya, maupun Afrika, itu bisa diterima memasuki pasar yang ada di sana. Sehingga pemerintah Indonesia memiliki keuntungan dagang dari barang-barang yang diekspor. Nah, ini tidak terlepas dari peran dari diplomasi, para duta besar, dan organisasi-organisasi yang menjadi mitra pemerintah supaya barang yang diekspor oleh Indonesia bisa diterima di negara-negara tujuan yang menjadi pasar dari barang tersebut. Sebaliknya adalah bahwa apa yang misalnya dijual oleh negara lain itu perlu diupayakan sehingga tidak mematikan pasar domestik di Indonesia, dan ini perlu diplomasi yang kuat sehingga misalnya tidak ada kesan bahwa apa yang dikirim oleh negara tersebut itu ditolak oleh pemerintah, tetapi meskipun dia ditolak, tetapi dengan upaya diplomasi itu tidak ada kesan penolakan, tetapi berjalan win-win solution, artinya sama-sama berjalan dengan baik. Yang keempat adalah fungsi perpajakan. Nah, fungsi negara sebagai political state, kekuatan politik itu bisa melakukan pengambilan rela atau tidak rela, sukarela atau secara paksa kepada warga negara. Karena pada asalnya setiap orang itu tidak boleh diambil hak atau uangnya oleh orang lain, bahkan oleh negara sekalipun. Tetapi lewat ketentuan dan aturan perpajakan, maka negara dapat mengambil uang yang dimiliki oleh warga negara dan tanpa imbalan. Artinya ya warga negara tidak mendapatkan pemberian dari pajak yang dikenakan oleh negara kepada warga tersebut. Meskipun dalam perjalanannya pajak kemudian mestinya dipergunakan sebesar-besarnya untuk melaksanakan program pembangunan dan pelayanan yang itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum. Nah, saudara-saudara, itu tadi adalah fungsi political state dari negara terhadap warga negara. Nah, yang kedua adalah fungsi pemerintah atau negara dalam legal state atau negara hukum. Nah, karena tadi kita sudah bicara mengenai kekuatan dan kewenangan yang dimiliki oleh negara, maka pada bagian fungsi hukum atau legal state ini, seluruh kekuatan yang dimiliki oleh negara terhadap warga negara itu mestinya dipergunakan untuk memberi perlindungan terhadap warga negara, untuk melindungi jiwa dan harta yang dimiliki oleh warga negara pada satu negara. Jadi pada saat negara itu terlihat kuat dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki, maka secara otomatis kekuatan dan kewenangan yang dimiliki itu juga untuk digunakan untuk memberikan proteksi kepada warga negaranya, sehingga tidak boleh direnggut jiwa dan hartanya oleh pihak-pihak, baik itu perorangan maupun korporasi, maupun oleh negara lain terhadap jiwa dan hartanya. Karena hanya negara yang telah mendapatkan legalitas tadi dalam berbagai bentuk tadi, itulah yang dibenarkan untuk mengambil harta bahkan jiwa ketika memang misalnya melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan itu menjadi potensi ancaman dan gangguan keamanan, misalnya tindakan terorisme atau peredaran narkoba dalam jumlah tertentu, itu boleh diambil jiwanya oleh negara dalam proses eksekusi hukuman mati misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah memelihara warga negara dari perlakuan dan tindakan diskriminatif, sehingga warga negara tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang oleh warga negara lain, bahkan oleh aparat keamanan, bahkan tidak boleh didiskriminasi, apalagi kemudian diskriminasinya berdasarkan pada
pandangan berdasarkan gender, pandangan berdasarkan suku, agama, ras, dan berbagai perbedaan-perbedaan tertentu atau identitas-identitas tertentu yang itu merendahkan martabat dan derajat serta harkat kemanusiaan warga negaranya. Nah, pada fungsi legal state ini, pemerintah memiliki fungsi namanya kesamaan di muka hukum atau yang dikenal dengan equality before the law gitu. Jadi siapapun itu, apakah itu pejabat, apakah itu rakyat biasa, orang kaya, orang miskin, orang berkuasa dan tidak berkuasa, memiliki kesamaan di muka hukum. Artinya, setiap tindakan yang dikerjakan itu memiliki konsekuensi hukum. Atas dasar itulah, setiap orang memiliki semacam pandangan, semacam posisi bahwa sama, kalau tindakannya sama, maka konsekuensinya sama. Jadi dia tidak melihat pelakunya, tapi dilihat kepada tindakan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, yang keempat adalah penyelesaian konflik atau persoalan melalui jalur hukum. Dalam fungsi legal state ini, maka negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelesaikan bahwa setiap persoalan yang terjadi pada satu masyarakat, baik itu sengketa sesama masyarakat ataupun sengketa antara masyarakat negara dengan negara, sengketa antara masyarakat dengan pengusaha, sengketa pengusaha dengan negara, maka semuanya dilakukan lewat jalur hukum. Kenapa? Karena ada asas equality before the law di dalam penegakan hukum, law enforcement. Sehingga tidak ada orang yang lebih berkuasa daripada yang lain. Yang kelima adalah dalam fungsi legal state, bahwa negara harus bisa memastikan tidak ada hak dari warga negara yang tercabut oleh siapapun atas dasar apapun. Inilah yang menjadi fungsi negara untuk melindungi hak seluruh warga negara sebagai satu jaminan bagi negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, tidak dicabut hak termasuk hak politiknya, hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih. Sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan berbagai hal yang tidak melanggar aturan hukum. Nah, yang keenam adalah dalam fungsi legal state ini, pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap rakyat supaya masyarakat atau rakyat menjalankan kebebasan dan menjalankan hak-haknya sehingga sesuai dengan ketentuan dan berlaku nilai-nilai demokrasi dan kebebasan yang sudah dijunjung tinggi oleh setiap warga negara. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, adalah fungsi pemerintah terhadap warga negara sebagai welfare state atau negara sejahtera. Kalau tadi kita sudah bicara mengenai negara yang memiliki fungsi politik atau kekuasaan. Yang kedua, kita sudah membahas negara yang memiliki fungsi sebagai legal state atau negara hukum yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas fungsi negara sebagai welfare state atau negara kesejahteraan. Apa fungsi dari negara kesejahteraan itu? Ada sekitar 9. Pertama adalah menjamin terciptanya kesejahteraan bagi warga negara lahir dan batin. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah dicantumkan bahwa negara bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umum, kedamaian dunia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini menjadi tanggung jawab negara, sehingga tidak boleh ada satu warga negara yang tidak terpenuhi kehidupannya yang itu menjadi tanggung jawab negara. Ketika dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, maka negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan hidup yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, yaitu sandang atau pakaian, pangan atau makanan dan minuman, serta tempat tinggal. Tetapi kebutuhan kesejahteraan itu sudah semakin berkembang, tidak hanya butuh makan, minum, dan tempat tinggal serta pakaian, tetapi juga untuk berpendidikan dan berkesehatan atau berobat, sehingga kebutuhan-kebutuhan ini harus senantiasa disediakan oleh negara bagi
warga, apakah warga akan memenuhinya secara mandiri atau disediakan atau diberikan oleh negara. Nah, yang kedua adalah negara memiliki fungsi untuk memperjarak kesenjangan ekonomi sehingga tidak terjadi gap yang cukup besar antara orang kaya dengan orang miskin. Kesenjangan kesejahteraan antara orang kaya dan orang miskin itu akan menimbulkan persoalan pada kehidupan sosial. Karena itu negara harus memastikan bahwa tidak boleh ada orang yang miskin semiskin-miskinnya dan kemudian ada orang yang kaya sekaya-kayanya. Pada saat yang sama orang miskin tidak mampu mengakses misalnya pelayanan kesehatan maupun pelayanan pendidikan, bahkan kemudian tidak memiliki tempat tinggal dan susah untuk mendapatkan makan dan minum. Nah, yang ketiga adalah ada pola distribusi perekonomian yang semakin merata. Menjadi tanggung jawab pemerintah atau negara untuk menjadikan perekonomian ini semakin merata, tidak hanya terkumpul terkonsentrasi pada kota-kota tertentu, kota-kota maju, tetapi distribusi perekonomian itu sampai kepada level terbawah di masyarakat yang ada di desa, bahkan ada di wilayah pelosok, atau bahkan kepada tempat-tempat yang dikenal dengan 3T, terpelosok, terpencil, dan terjauh. Gitu. Pola distribusi perekonomian harus bisa dipastikan sampai kepada masyarakat yang berada di pelosok, terjauh, dan terbelakang itu. Itu mungkin yang menjadi pertimbangan pemerintah misalnya dengan memberlakukan BBM satu harga. Ini sebuah program yang baik yang perlu didukung oleh seluruh masyarakat meskipun dalam implementasinya memiliki banyak kekurangan dan inkonsistensi. Ada terjadi perubahan. Tidak secara berkelanjutan begitu BBM satu harga itu karena ada banyak tempat yang realitasnya di Indonesia itu BBM-nya tidak satu harga. Nah, yang keempat adalah pembangunan yang merata hingga ke pelosok dan pedalaman. Jadi pembangunan dan pelayanan itu memang harus sampai kepada titik terbawah dari masyarakat, termasuk misalnya saya sampaikan tadi, pembangunan dan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan itu juga harus bisa dirasakan oleh pada masyarakat level terbawah. Bagaimana kalau persoalannya membutuhkan biaya? Itu adalah bagian dari yang namanya afirmasi atau keberpihakan negara terhadap wilayah-wilayah yang berada di wilayah pelosok dan pedalaman untuk diberikan afirmasi, perhatian lebih sehingga mereka mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang sama dengan warga negara yang tinggal di perkotaan. Nah, yang kelima adalah peningkatan kecerdasan atau pendidikan. Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang setara, dan pendidikan yang sama, fasilitas, serta sumber daya yang dimiliki oleh guru-gurunya misalnya, termasuk bagi mereka yang ada di pedalaman. Yang keenam adalah warga negara mendapatkan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Negara harus memberikan pekerjaan yang layak bagi warga negaranya. Tidak boleh negara memberikan pekerjaan yang layak, tidak layak terhadap warga negaranya. Tidak layak itu bisa bermakna dua. Pertama, tidak layak secara pekerjaan. Yang kedua, tidak layak secara upah. Gitu. Jadi kedua-duanya harus layak, dari pekerjaan maupun dari upah. Harus sama-sama layak. Semakin misalnya pekerjaan itu dalam pandangan orang tidak baik, maka perlu ada apresiasi dan peningkatan penghasilan yang layak bagi mereka. Jangan sampai ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak yang dikerjakan oleh orang, tetapi juga honornya atau upah yang diterima semakin tidak layak. Hal ini akan menimbulkan persoalan sosial dalam kehidupan masyarakat kita. 7 adalah penghasilan yang wajar dan penghasilan yang layak bagi warga negara. Upah minimum kabupaten, UMP atau UMR, upah minimum regional, dan seterusnya itu adalah namanya dikenal dengan sebutan jaring pengaman. Jaring pengaman itu artinya batas minimal yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia untuk memberikan upah tidak boleh di bawah jaring pengaman itu, safety net. Gitu. Jadi itu adalah jaring pengaman sehingga tidak boleh ada orang yang menggaji orang lain dengan penghasilan di bawah jaring pengaman yang dikenal dengan namanya UMK atau UMR itu. Upah minimum kabupaten atau upah minimum regional.
Kalau di bawah itu berarti itu adalah penghasilan yang tidak wajar, artinya tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Karena penentuan upah minimum kabupaten dan upah minimum regional itu berdasarkan hasil kebutuhan, berdasarkan komponen-komponen hitung-hitungan yang memang sudah dilakukan berdasarkan survei yang akurat. Yang kedelapan adalah fasilitas kesehatan yang murah dan mudah. Ada orang yang memang dalam kehidupannya itu tidak miskin, tetapi dia berada di atas sedikit garis kemiskinan. Tetapi karena bila kesehatannya terganggu, maka dia tidak akan bekerja. Kalau dia tidak bekerja, dia tidak bisa mendapatkan uang, maka dia menjadi miskin. Atau dia mungkin memiliki aset, tapi karena digunakan untuk berobat, maka asetnya menjadi hilang dan otomatis juga dia tidak memiliki pendapatan dari aset yang sudah dijual tersebut. Nah, dalam fungsi negara sebagai welfare state, maka negara harus bisa memastikan warga negara mendapatkan jaminan kesehatan sehingga saat berobat dia hartanya tidak habis, kemudian dia masih tetap bisa bekerja. Program BPJS itu adalah satu program yang baik yang perlu diperbaiki mutu dan kualitasnya sehingga semakin mampu memberikan jaminan kesehatan kepada warga negara pada seluruh daerah yang ada di Indonesia, tidak hanya di kota-kota tapi juga di daerah. Nah, yang kesembilan adalah jaminan dari negara terhadap anak terlantar dan orang mampu. Ini sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar bahwa anak terlantar dan tidak mampu itu dipelihara oleh negara. Jadi negara harus memberikan pelayanan bagi mereka dalam bentuk bantuan sosial yang dikenal dengan konsep charity strategi. Sehingga negara bisa bertanggung jawab terhadap keberadaan mereka. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah negara memiliki fungsi dalam fungsi-fungsi administratif yang dikenal dengan administrative state. Yang pertama adalah administrative service, pelayanan administrasi. Nah, masyarakat negara harus bisa memberikan pelayanan administrasi kepada warga negara. Sehingga diharapkan setiap pelayanan yang bersifat administratif itu tidak ada namanya kutipan, retribusi maupun bayaran. Kenapa? Karena warga negara sudah membayar pajak. Dari pajak yang dibayarkan itulah dikembalikan dalam bentuk pelayanan administratif itu. Pembuatan KK, KTP, atau surat-surat administrasi yang lain itu mestinya diberikan secara gratis sebagai bagian dari fungsi negara dalam fungsi administratif state. Nah, yang kedua adalah public service. Nah, negara harus bisa memastikan pelayanan-pelayanan publik itu berjalan secara baik sebagai tempat di mana warga negara diakui kewarganegaraannya di ruang-ruang publik karena dia sudah tadi membayar pajak, retribusi dalam hal tertentu sehingga fasilitas publik itu tidak lagi dikenai bayaran. Ruang-ruang publik itu mestinya semakin banyak disediakan sebagai fungsi negara. Semakin berfungsi negara, maka ruang publik itu semakin banyak dan semakin baik. Tetapi semakin tidak berfungsi negara, maka ruang publik itu semakin sedikit dan semakin susah untuk diakses. Di negara-negara yang semakin maju dan semakin tinggi kesadarannya terhadap administratif state ini, ruang-ruang publik itu adalah ruang yang semakin banyak tersedia bagi masyarakat. Apakah itu berupa taman, tempat olahraga, tempat rekreasi, tempat ruang baca, perpustakaan, berkumpul bersama teman dan keluarga, dan lain-lain sebagainya. Nah, pemerintah harus memastikan keberadaan public service ini bisa diakses dan dinikmati oleh warga negara. Nah, yang ketiga adalah pelayanan yang mudah, murah, dan ramah. Gitu. Nah, ini yang masih menjadi koreksi bagi kita semua bahwa banyak pelayanan yang diberikan oleh negara, oleh pemerintah itu yang kalah mudahnya dan kalah ramahnya kepada pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta. Saudara bisa bandingkan misalnya bagaimana pelayanan yang diberikan pada saat saudara mengurus KTP di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Saudara bisa membandingkannya dengan saat saudara minta dilayani dalam pembuatan ATM di kantor perbankan misalnya. Saudara bisa mengukur mana yang lebih mudah,
lebih murah, lebih ramah, lebih nyaman, lebih harum, lebih wangi, dan lebih membuat kita merasa dilayani sebagai customer kalau di institusi swasta atau sebagai warga negara pada institusi pemerintah. Nah, yang keempat adalah media informasi yang bervariasi dan aktual. Artinya, warga negara harus mendapatkan informasi apapun yang mudah diakses berkaitan dengan seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Apakah itu aturan yang baru, undang-undang, peraturan daerah, instruksi presiden, peraturan pemerintah, maupun rancangan keuangan negara, dan lain-lain sebagainya, itu mestinya disampaikan kepada publik dan bisa diakses secara mudah oleh publik. Sehingga publik tidak terkesan tertutup untuk mengakses hal-hal yang bersifat tersebut. Apakah nanti publik akan menggunakannya, itu terserah masyarakat. Yang penting, pemerintah harus bisa menyediakan beragam informasi yang berkaitan dengan apa yang dilakukannya kepada publik. Dengan begitu, publik juga akan merasa dihargai sebagai warga negara yang diminta pendapatnya, diberi informasi terhadap rencana-rencana yang dibangun oleh pemerintah. Tidak dibiarkan masyarakat berada dalam ketidaktahuan. Kalau masyarakat dibiarkan berada dalam ketidaktahuan, maka muncul yang namanya kecurigaan, bahkan kemudian namanya ada tuduhan, bahkan prasangka yang buruk terhadap pemangku kebijakan pada saat pemerintah tidak memberikan transparansi informasi bagi masyarakat secara umum. Nah, yang kelima adalah biaya komunikasi yang murah bahkan gratis. Ini yang masih belum terjadi di negara kita karena banyak negara kita ini yang masih memberlakukan misalnya biaya komunikasi dan informasi yang mahal bagi warga negaranya. Di tengah arus persaingan misalnya perusahaan seluler ini lumayan sudah lebih murah. Kalau dulu di mana BUMN itu memonopoli perangkat atau perusahaan komunikasi itu sangat mahal gitu. Padahal di negara-negara yang maju komunikasi itu tersedia di mana saja. Misalnya telepon umum itu masih ada di banyak tempat-tempat umum di negara-negara Eropa dan Amerika. Nah, di tempat kita sudah mulai tidak ada. Dan itu menunjukkan bahwa negara belum menjalankan fungsinya secara baik di dalam kursi administratif state ini. Nah, yang keenam adalah fungsi pengaduan yang tersedia dan mudah diakses. Jadi, dalam fungsi administratif state ini, bahkan negara itu harus mampu menyediakan namanya pengaduan, komplain, informasi yang diberikan oleh negara mudah diakses, mudah dilakukan. Jadi pejabat negara itu tidak tertutup gitu terhadap kritik, saran dan masukan dari warga negara, dan itu fasilitasnya harus disediakan secara terbuka dan luas sehingga warga negara dengan mudah menyampaikan keluhan, pengaduan, komplain dan sebagainya berkaitan dengan fasilitas yang diberikan oleh negara. Nah, saudara-saudara, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan peran dan fungsi negara, baik itu dalam fungsi sebagai kekuatan politik atau political state, sebagai negara hukum atau legal state, atau sebagai fungsi negara kesejahteraan atau welfare state yang menjadi tanggung jawab negara untuk menciptakan kesejahteraan, maupun dalam administrative state, yakni negara memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk melayani kebutuhan administratif warga negaranya. Demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan penjelasan saya ini memberikan tambahan perspektif dan pengetahuan bagi kita semua. Atas kekurangannya saya minta maaf dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.